Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasribus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat yang kami hormati, para pengurus jajaran dari Takmir Masjid Nurul Ukhuwah, kemudian yang kami hormati para hadirin, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, para pendengar maupun nanti yang akan menonton kajian dari tayangan dari Nurul Ukhuwah TV yang dikelola langsung, yang dibina langsung oleh Bapak Didi Faisal, alhamdulillah. Kemudian para pendengar juga yang berada di rumah yang tidak sempat bersama kita di tempat yang penuh kemuliaan ini, yaitu Masjid Nurul Ukhuwah. Namun tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua tetap dalam lindungannya, tetap dalam inayah pertolongannya, dan senantiasa dalam hidayah petunjuk. Dengan hidayah itulah kita semua manusia diberikan keringanan langkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiat itu adalah nikmat utama, karena sehat itu juga karena sudah menjadi bagian daripada nikmat, ya otomatis segala kenikmatan yang ada di muka bumi ini juga pasti akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya kelak. Maka Allah bertanya, ketika aku berikan kamu sehat, diapain sehat itu? Apakah dengan sehat kamu lalai? Apa dengan sehat kamu santai? Apa dengan sehat kamu membuang-buang waktumu hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Dan sebagainya. Jadi panjang ceritanya ini. Jadi masalah sehat saja pertanyaannya akan kemana-mana. Maka oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat ini. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah petunjuk sehingga bisa menggunakan nikmat sehat ini untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tetap untuk hadir dalam kajian-kajian majlis, ya, di rumah Allah ini. Karena saya katakan masjid adalah baitullah, ya, pantas rumah Allah. Karena ketika kita masuk ke masjid, kita dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena kita menghormat masjid. Masjid di sini yang dimaksud bukan berarti kita menghormati ketua takmirnya, bukan, atau menghormati siapa yang membangun masjid ini, tidak. Tapi yang dimaksud tahiyatul masjid adalah kita menghormati masjid, karena masjid ini adalah milik atau rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menghormati pemilik rumah ini. Itulah anjuran dari kita salat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi panutan kita, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau niatnya hati kita selalu gantungkan bahwa
kita melakukan begini karena Rasulullah begini, kita begini karena Rasulullah begini, maka ketika hati kita selalu terpaut dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka pasti besar kemungkinan kita senantiasa akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, itulah Allah pasti akan mencintai kita. Dulu pernah mungkin saya cerita pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa selesai bermunajat dengan Allah di Bukit Tursina, kemudian Allah menyampaikan pesan kepada Musa, wahai Musa, ketika kamu turun, maka kamu datang ke satu tempat, ya, di sana di satu tempat pedesaan maksud itu. Maka di tempat itu kata Allah ada orang meninggal dunia, ada anak muda meninggal dunia, kamu sholati dia, kamu mandikan dia, urusi jenazahnya, terus kemudian sholati, terus kemudian ya dikuburkan dengan baik. Maka karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa turun. Ketika Nabi Musa turun, bertanyalah Nabi Musa kepada para kaumnya, apakah kamu mengenal Fulan bin Fulan gitu, saya lupa namanya. Maka orang tuh kaget ketika Nabi Musa menyebut nama itu, masyarakat sekitar bingung, ada apa dengan Musa? Kok menanyakan seorang pemuda yang begini. Padahal kata masyarakat situ dia mengatakan, wahai Musa, ada apa dengan pemuda itu? Padahal pemuda itu yang kami kenal, yang kami pahami, dan yang kami lihat secara langsung, bukan tuduhan lagi. Kata masyarakat bahwa pemuda itu adalah pemuda yang ahli maksiat, ya, ahli maksiat. Terus kemudian dosa-dosanya sudah tidak bisa terhitung jumlahnya, saking banyaknya, ya pemabuk, ya naudzubillah pezina, ya naudzubillah. Pokoknya tidak ada kebaikan sedikit pun yang dilakukan oleh anak muda tersebut. Sehingga karena masyarakat sekitar melihat anak muda sudah rusaknya, ya luar biasa, maka sama masyarakat ketika anak muda itu meninggal, maka sama masyarakat anak muda itu dibuang begitu saja, diseret begitu saja, terus kemudian ditelantarkan saja di tengah-tengah hutan. Alasannya apa? Biar dimakan oleh hewan buas. Karena masyarakat sudah jenuh, ya, sudah capek, sudah marah bagaimana melihat pemuda seperti ini, tapi setiap harinya diisi dengan amal perbuatan yang tidak baik. Tapi kata Nabi Musa mengatakan, iya, tapi saya ini nggak tahu, karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan saya untuk ngurusi anak muda itu yang sudah kamu buang ke tengah hutan itu. Kemudian saya suruh untuk memandikan, kemudian mengkafani, kemudian dikuburkan, ya disolatkan maksudnya, kemudian baru dikuburkan. Akhirnya setelah itu ya sudah, Nabi Musa berangkat karena ini adalah perintah dari Allah. Berangkatlah Nabi Musa ke hutan tempat dibuangnya anak muda itu. Ya setelah diurusi semua selesai, setelah dikuburkan, maka Nabi Musa baru bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, ada apa dengan pemuda itu, ya Allah? Ya, sehingga engkau begitu memuliakan, padahal masyarakat di sini sudah mengatakan dan tidak ada satu orang pun yang tidak mengakui bahwa anak muda itu memang rusaknya bukan main. Maksiatnya sudah dilakukan setiap hari dan tidak ada kebaikan sedikit pun yang dilakukan oleh anak muda tersebut, sehingga masyarakat jenuh, bosan, marah, dibuang begitu saja. Ya sama kayak kalau sekarang ada begal begitu ya. Kalau ada begal kan udah saking marahnya masyarakat karena yang diambil bukan hanya motornya, saat pemilik motornya kadang-kadang sudah ditebas ya sampai berdarah-darah dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada yang sampai putus. Hanya masyarakat kan marah melihat kebrutalan daripada penjahat. Maka tidak heran kadang-kadang masyarakat ketika menemukan begal dipukul, dibugem terus dibakar ya, walaupun itu sebenarnya tidak boleh ya. Tetap biar diserahkan ke polisi sebenarnya ya. Jadi sebenarnya harus seperti itu. Nah, sama dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melihat seperti itu, maka Allah mengatakan, benar wahai Musa, apa yang disampaikan oleh masyarakat sangat betul.
Memang pemuda itu tidak ada kebaikan sedikit pun dan setiap harinya penuh dengan perbuatan maksiat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, pemuda itu suatu ketika kata Allah membaca Taurat, kitab Taurat yang aku turunkan kepada engkau, maka ketika aku baca dia menemukan satu nama Muhammad di dalam kitab Taurat. Kemudian oleh anak muda itu diambil Tauratnya, terus kemudian dicium saking cintanya, ditaruh di matanya kanan, pindah ke mata yang kiri, dicium. Jadi betul-betul anak muda itu sangat mencintai kekasihku Muhammad yang sudah aku tulis di dalam kitab Taurat yang aku turunkan kepada engkau. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, atas kecintaannya anak muda tersebut terhadap kekasihku Muhammad, maka aku ampuni dosa-dosa dia. Alhamdulillah. Itu Nabi Musa ya, kaumnya Nabi Musa belum mengenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih belum terlahir karena masih zamannya Nabi Musa. Tapi Allah sudah mengabarkan setiap kitab yang diturunkan kepada para nabi, pasti Allah menulis di situ ada nama Muhammad, nabi akhir zaman, pasti semua. Mulai Taurat, ya mulai dari Taurat, Zabur, Injil. Itu sudah tertulis di sana, ada nama Muhammad yang merupakan penutup para nabi dan pelengkap daripada risalah keislaman. Sama, makanya saya katakan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari, setiap saat mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Kemudian yang kedua, para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah-kisah yang terjadi. Ada juga dalam keterangan satu hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, beliau bercerita pada hari kiamat ya. Pada hari kiamat manusia kan sudah dihisap semua karena tidak ada kedoliman di dalamnya. Sekecil apapun yang kita lakukan di dunia pasti akan ditanyai oleh Allah. Pasti akan Allah tanyakan bagaimana ini dan bagaimana itu. Ibaratnya akan ada balasan yang Allah timpakan, yang Allah berikan imbalan kepada para pelakunya. Tidak terkecuali orang ini sudah lama, dia selama hidupnya sama, banyak maksiatnya daripada baiknya. Kemudian ketika ditimbang ternyata dosanya lebih banyak begini, complang di timbangan Allah Subhanahu wa taala, itu mizan namanya. Jadi kejelekannya begini, kebaikannya hanya sedikit saja sehingga jumlahnya begini. Kemudian dalam hadis itu disampaikan Allah bertanya kepada orang yang dihisab, bagaimana dengan buku catatan yang kamu terima, yang kamu baca? Apakah betul? Katanya, iya ya Allah betul, memang selama saya hidup dosa saya, maksiat saya lebih banyak dari baiknya. Ya. Kemudian saya tanya lagi, kata Allah, apakah malaikat keliru mencatat apa yang kamu lakukan? Tidak Allah, semuanya betul sesuai sudah. Di catatan malaikat yang saya dapatkan dari buku ini udah jelas, tidak ada kesalahan sedikit pun. Detail apa yang saya lakukan ya begitulah yang ada di dalam buku catatan itu. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, tapi coba lihat lagi. Dilihat oleh Allah catatan kecil, ternyata dalam catatan kecil ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan kepada orang tersebut, ayo kita timbang, ini ternyata kamu masih ada amal kebaikan sedikit katanya. Ternyata di hati kamu masih ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya diambil oleh Allah karena Allah adalah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah tidak akan langsung mengadab, tapi masih dicari oleh Allah sekiranya ada amal baik sedikit pun yang mampu untuk bisa melebur semuanya. Ya, karena setelah dicek, ditimbang oleh Allah, ternyata ketika kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW ditaruh di timbangan orang tersebut, berbalik yang awalnya miring ke kiri seperti ini karena lebih banyak dosanya daripada baiknya, maka ketika diletakkan langsung 180 derajat berbalik. Amal kebaikannya langsung turun, maksudnya lebih banyak, ya lebih berat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya sudah kalau begitu, ini katanya Allah bahwa bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah merupakan bacaan
yang menjadikan amal kebaikan kamu menjadi berat. Maka oleh sebab itu aku syafaati aku ampuni engkau, maka oleh sebab itu masuklah kamu ke surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, ini yang terjadi seperti itu. Apalagi kita insyaallah yang setiap saat berusaha untuk berbuat baik, yang setiap saat berusaha untuk melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap saat berusaha untuk melazimkan atau melanggengkan bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, insyaallah tentu akan lebih baik amal timbangannya akan kita peroleh insyaallah taala. Yang penting kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus kemudian para hadirin yang berkah Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ya, sebelum kita masuk pada kajian fikih, karena adzan masih lama, ke 30 menit lagi. Baik, di sini juga disampaikan bahwa ada berbagai macam cara ketika misalkan kita khilaf, melakukan kesalahan, mungkin tanpa disengaja atau mungkin karena kita sudah tidak mampu mencegahnya, ya, khilaf namanya. Maka bagaimana caranya? Di sini ada tawaran, ada hal yang sangat baik kalau kita lakukan. Ya, karena terus terang setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, maka selain tangan dan kaki yang menjadi saksi seperti dalam surat Yasin, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi tangan, kaki semua bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ketika ditanya, "Apakah kamu tidak sholat?" Maka ketika lisan mengatakan, "Ya Allah, saya sholat," maka tangan akan mengatakan, "Enggak, bohong ya Allah. Malah tangan yang kau berikan sini digunakan untuk memukul orang lain, digunakan untuk mendolimi orang lain. Maka tangan ini ya Allah, dia pun gunakan untuk mengambil hak milik orang lain, ya, tanpa izin dan sebagainya." Sama kaki pun mengatakan, "Ya Allah, betul orang ini sudah tidak sholat." Terus kemudian kaki ini pun kata kaki bersaksi pada hari kiamat juga digunakan untuk melangkah ke tempat maksiat. Jadi digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Engkau ya Allah. Baik, nah kemudian bukan hanya kaki, bukan hanya tangan, ternyata bumi pun yang kita pijak saat ini juga akan bersaksi terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita ini tidak boleh berpikir, jangan mempunyai pikiran bumi ini kan benda mati begitu ya. Benda mati, benda yang tidak paham apa, hanya kita pijak, ya sudah, tugasnya untuk menumbuhkan tanam-tanaman, terus kemudian ya tetap bisa tempat tinggal kita dan sebagainya. Maka jangan berpikir seperti itu. Ternyata di dalam kitab Lubabut Ta'wil, Imam Al-Khazin menyampaikan kepada kita semua, "Innallaha ta'ala yakhluqu fil ardi al-hayah wal aql wan nutqu hatta tukhbaru bima amarallahu bihi wa hadha madhab ahlus sunnah." Jadi disampaikan dalam keterangan ini bahwa bumi ini, kata Imam Al-Khazin, sungguhnya Allah menciptakan bumi ini tuh sama dengan manusia, ada kehidupan, ya. Karena dengan kehidupan ini kita bisa makan dari hasil bumi, begitu ya. Terus kemudian ada akal, bumi juga mempunyai akal. Jangan berpikir bumi hanya benda seperti itu, tapi bumi juga diberikan oleh Allah ada akalnya, dan kemudian bumi juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk berbicara. Komplit. Bumi itu sudah bisa memberikan kehidupan ya dalam bumi. Kemudian ada akal, jadi bumi juga ikut berpikir. Kemudian yang ketiga itu bumi juga ada kemampuan untuk berbicara. Hingga nanti akan memberi kabar sesuatu yang Allah perintahkan padanya. Ini kata beliau pendapat dari madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menyampaikan dari keterangan beliau jelas
bahwa bumi ini bukan diem, maka bumi juga merekam ya apa yang dilakukan oleh manusia. Karena nantinya kelak bumi juga akan memberikan penjelasan terhadap orang-orang yang melakukan baik itu perbuatan baik maupun perbuatan maksiat, maka bumi itu akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini beliau juga mengambil pendapat, ya tidak salah, karena dalil yang digunakan oleh Imam Al-Khazin dalam menjelaskan tentang bumi, yaitu beliau mengambil Al-Quran dari surah Al-Zalzalah ayat 4 dan 5, yaitu yaumaidin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Artinya pada hari itu, ya pada hari kiamat maksudnya, bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Sudah jelas dari ayat ini. Karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Jadi Allah pun memerintahkan kepada bumi, ayo saksikan apa yang diperbuat, kamu ucapkan gitu. Di bumi pun punya memori ingatan, maka dia paham semua. Tidak ada sedikit pun yang terlewati dari apa yang diperbuat oleh manusia. Terus kemudian oleh sebab itu dalam keterangan kitab ya yang dikarang oleh Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj dalam madhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan kepada kita ketika kita sudah memahami bahwa yang bumi itu adalah mempunyai akal, bumi juga bisa merekam jejak-jejak apa yang dilakukan oleh manusia, bumi juga ada kehidupan dan sebagainya, dan bumi ada kemampuan untuk berbicara, maka oleh sebab itu dalam kalangan madhab Imam Syafi'i mengatakan pendapat dari Syihabuddin, yaitu kita disunnahkan bagaimana? Wa yusannu ayyantakila lin-nafli awil fardi min mawdi fardihi aw naflihi ila ghairihi taksiran li mawadi'is sujud fa innaha tashhadu lahu wa lima fihi min ihya'il biqa'i bil ibadah. Maka di sini sudah jelas disampaikan oleh beliau, ketika kita sudah memahami bahwa bumi juga bersaksi atas yang kita lakukan di atasnya, maka disunnahkan kita berpindah untuk melakukan sholat fardu atau sholat sunnah dari tempat sholat fardu atau sholat sunnah lainnya. Maka di mana kita berpijak, kita dianjurkan, misalkan kita dalam perjalanan berhenti, maka dianjurkan berhenti di mana? Di masjid apa? Maka nanti masjid yang tempat kita sholati, dia akan bersaksi bahwa ya Allah, betul orang itu pernah sholat di masjidku dulu, seperti itu ya. Maka kalau misalkan kita tidak berpindah masjid, satu masjid di sini istiqomah, maka ketika kita sholat sunat dianjurkan pindah-pindah. Jadi pertama di pojok misalkan ya, maka untuk sholat sunat berikutnya agak ke kiri, terus geser-geser ke belakang atau ke pojok situ. Maka diusahakan setiap pojok, setiap tempat-tempat itu diusahakan untuk digunakan untuk memperbanyak sujud atau memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat. Karena semua titik yang kita tempati untuk ibadah, semuanya akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kebalikannya juga kata beliau, seperti yang disampaikan oleh Syekhul Akhbar Ibnu Arabi. Ya, beliau mengatakan kepada kita, kalau kata beliau, jika engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di satu tempat, maka jangan engkau tinggalkan tempat itu hingga engkau berbuat ketaatan dan mendirikan ibadah di situ. Kalau misal ya naudzubillah kita khilaf, berada satu tempat kita maksiat misalkan, oke lah berada di Harmoni misal, maka kita dianjurkan, atau misalkan kita satu tempat misalkan ke Jawa Tengah begitu ya, atau ke Jawa Barat, atau ke Madura, atau kemanapun tempat kita pergi misalkan pas lagi liburan. Nah, ketika kita berbuat maksiat di satu tempat itu, maka kata beliau yang dikatakan oleh Syekhul Akhbar Ibnu Arabi, jangan tinggalkan tempat itu kecuali kita beribadah lagi di situ.
Ya, jadi kita ketika lakukan maksiat maka berhenti, cari misalkan masjid atau cari tempat atau di penginapan itu kita sholat di dalamnya itu. Apa tujuannya? Karena tujuannya ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan maksiat itu akan terhapus oleh amal kebaikan setelahnya. Ya, karena amal kebaikan bisa menghapus amal kesalahan yang sebelumnya. Ya. Jadi jangan tinggalkan, kata beliau. Kenapa tujuannya? Biar tergantikan. Karena sebab ketika bumi menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah betul orang ini maksiat kepada Engkau ya Allah di tempatku, di punggungku, di tempat ini, maka ternyata ya Allah dia juga berbuat kebaikan di sini juga. Nah, itu akan imbang akhirnya. Ya, makasih. Ya, seperti itu juga kata beliau, bukan hanya di bumi, berpakaian pun demikian. Misalkan kita menggunakan baju kaos misalkan ya atau jaket, ternyata kita khilaf dengan berbuat maksiat, maka kata beliau disampaikan, maka pakailah baju itu lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika baju itu terpakai maksiat, maka jangan dibuang. Ya, kalau memang kotor ya cuci, setelah cuci bersih, maka pakailah baju itu lagi untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar imbang. Ini yang dipesankan oleh Syekhul Akhbar Ibnu Arabi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, harapannya kita dosa-dosa yang lalu tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di akhir hidup, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma rabbal alamin. Ya. Baik, para hadirin jamaah yang bagi Allah Subhanahu wa taala, di sini sudah jelas ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan, ya, menciptakan apapun di muka bumi ini itu tidak ada yang sia-sia. Karena selain kita hidup di bumi ini sebagai tempat kita bercocok tanam, tempat kita bekerja, tempat kehidupan kita terus turun temurun, ternyata bumi juga berfungsi menjadi saksi di hadapan Allah kelak atas apa yang dilakukan oleh kita di atasnya ini. Baik, kemudian kita langsung pada kajian fikih tentang masalah sholat. Terakhir apa kemarin? Terakhir adalah qasar ya. Kemarin qasar sudah kita jelaskan. Perjalanan tidak pasti, mungkin masih ingat ya kemarin gimana kalau nggak pasti berapa hari kita harus qasar, sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Terus kemudian berikutnya adalah di sini bagaimana kita cara menjadikan sholat kita melaksanakan sholat bisa sholat dengan cara khusyuk. Nah, jadi ada pertanyaan di sini. Ya, apa caranya? Supaya kita ini khusyuk, walaupun sebenarnya kalau untuk betul khusyuk 100% itu sulit, namanya manusia ya. Karena manusia ketika kita sholat selalu dibayang-bayangi bukan hanya anak-anak kanan kiri, suara kanan kiri, tidak. Ternyata manusia juga ketika sholat, setan itu pasti benci, ya, pasti tidak suka dia. Maka dia selalu datang, ya, membisiki, mengingatkan sesuatu yang lupa, itu akan muncul di sholat itu. Apa tujuannya? Biar sholat tidak khusyuk atau bahkan bisa lupa dengan rukun-rukunnya. Kalau sudah terlewati rukunnya, akan otomatis ketika rukun tidak sempurna, itu kan akhirnya tidak sempurna juga dalam sholat. Kalau lupa betulan ya maklum. Tapi kalau sering-sering lupa, begitulah. Tapi ya begitu sifat setan ketika menggoda manusia. Makanya Rasulullah mengatakan ketika sholat ya rapat softnya, jangan sampai ada celah. Rapat di sini bukan rapat kaki ya, karena kalau misalkan jaraknya satu dengan satu ada gang terus kemudian memaksa untuk mengkangkang kakinya, bukan. Jadi yang maksud rapat adalah bahu ke bahu sini nempel, tidak ada celah, soft namanya. Karena saya ingat apa yang disampaikan oleh Gus Yazid dalam pengajian
di mana kemarin di Mihrab ya, Mihrab TV di tayangan Kemenak. Saya mendengar langsung dari beliau mengatakan ketika orang sholat berjamaah itu maka Allah pasti akan kirim satu malaikat yang akan sholat berbarengan dengan kita. Mungkin bukan hanya satu, lebih. Pokoknya Allah kirim beberapa malaikat itu sholat berjamaah. Makanya ketika orang sholat berjamaah itu amal sholatnya pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Ada malaikat yang ikut berjamaah. Satu yang diterima maka diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang berjamaah pasti ada malaikat, maka Allah juga menghitung daripada malaikat yang ikut sholat, malaikat diterima, otomatis yang lain juga sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sholat sendirian. Sholat sendirian kalau nggak diterima sudah selesai, tidak diterima oleh Allah betulan. Hanya yang ada cuma kita menutupi kewajiban saja, tapi nilai ibadah, nilai pahalanya tidak ada sama sekali. Ketika kita sholat sendirian dan ternyata sholatnya tidak diterima sebab misalkan kita melakukan hal ini dan itu. Nah, di antaranya tidak khusyuk. Ya, kalau tidak khusyuk itu sudah jelas ya. Tidak khusyuk itu merupakan bagaimana setan menghendaki sholat kita emang amburadul. Nah, tapi disampaikan di sini bagaimana cara kita khusyuk. Dan Allah mengatakan wa aqimis shalah lidzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia biar kita fokus pikiran, tidak mengingat yang lain, tidak mengingat hutang, tidak mengingat pekerjaan, tidak mengingat itu dan ini. Maka kita diminta Allah ketika salat kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun sulit ya, memang dipaksakan 100% tidak bisa, tapi kita berusaha untuk tetap khusyuk. Sebagaimana dalam cerita Sayyidina Ali ketika sholat, maka Rasulullah mengatakan, Sayyidina Ali kamu sholat dengan khusyuk. Ali sholat dengan khusyuk. Nanti kalau kamu khusyuk, kamu akan aku berikan surban dua ini ya. Surban dua ini kamu pilih nanti. Maka Sayyidina Ali langsung sholat beliau. Sholat, Masya Allah, sholat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mengatakan, ayo pilih yang mana? Yang warna apa waktu itu? Yang putih apa begitu? Yang warna itu ya Rasulullah katanya. Apa kata Rasulullah? Kamu kok bisa langsung nebak warnanya? Berarti kamu di dalam sholat barusan jelas kamu sholatnya pasti memikirkan mau pilih yang mana ya, yang putih apa yang kuning? Yang putih kayaknya lebih bagus, lebih tebal. Karena maka Rasulullah mengatakan, oh berarti engkau pun sholat juga tidak khusyuk, kata Rasulullah. Karena ketika selesai Assalamualaikum, Rasulullah mengatakan warna itu ya Rasulullah. Berarti di dalam sholat Rasulullah mengatakan kamu berpikir mana yang warna terbaik, mana yang paling bagus di antara kedua surban itu. Ya emang kita sulit, tapi tetap kewajiban kita adalah sholat dengan khusyuk. Kalaupun tidak bisa dipaksakan bisa. Dan Allah tidak akan menghukumi kepada kita atas ketidakmampuan. Oke. Kemudian bagaimana caranya ya? Caranya ketika kita mendapatkan sholat agar menjadi khusyuk, maka di sini disampaikan yang pertama adalah Nabi mengatakan man tawadda'a famadmada wan tansyaqqa kharajat khatayahu min famihi wa anfihi fa idza asala wajhahu kharajat khatayahu min wajhihi hatta takhruja min tahti ashfar ainaihi fa idza ghasala yadayhi kharajat khatayahu min yadayhi fa idza masaha ra'sahu kharajat khatayahu min ra'sihi hatta takhruja min udunayhi fa idza ghasala rijlaihi kharajat khatayahu min rijlaihi hatta takhruja min tahti adfari rijlaihi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila masjid nafila. Ya. Allah sudah mengajarkan sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kita caranya mendapatkan khusyuan dimulai dari wudu dulu. Bagaimana dari wudu? Maka disampaikan ketika kita berwudu maka wudulah dengan sempurna. Yang pertama bagaimana? Berkumur-kumur terlebih dahulu. Ya, namanya tamat madoh.
mat-mat, ya berkumur-kumur. Kemudian berkumur-kumur juga memasukkan air ke dalam hidung. Biasanya ulama lebih sunnahnya itu adalah mengkumur-kumur dengan menghirup dengan salah satu sekaligus. Betul. Jadi antara kumur-kumur dengan menghirup air sekaligus, nanti membuang sekaligus gitu ya. Maka ketika dia berkumur-kumur dan kemudian memasukkan air ke dalam hidung, maka apa yang Allah berikan kepada orang yang melakukan tersebut, Allah akan menjadikan dosanya itu keluar dari mulut dan hidungnya. Maka seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sunnah ya, kalau berwudu sunnah jangan langsung wudu, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala, kemudian mengusap wajah dan sebagainya, tidak. Tapi lebih baik kita ikuti sunnah terlebih dahulu, yaitu berkumur-kumur serta menghirup air melalui hidung. Apa tujuannya? Agar yang dilakukan dosa melalui mulut, yang mulut banyak. Dosa-dosa yang paling parah itu kan adalah dari mulut. Ya, karena apalagi lisan. Lisan itu walaupun lentur seperti daging begini, tapi akan lebih tajam daripada pisau. Karena kalau sampai ucapannya kita salah menyakitkan kepada orang lain, maka orang lain bisa tidak segan-segan akan membunuhnya. Orang itu tidak segan-segan akan melakukan apa yang di luar akal ya. Seperti kejadian siapa kemarin? Ada orang yang kejadian dilempar batu ya. Alasannya karena dia menghina istrinya katanya. Lempar batu pas kena kepalanya mati langsung. Ada kejadian itu. Baru-baru ini. Karena apa? Karena kesalahan lisannya. Lisannya tidak mampu dijaga dengan baik, sehingga dia mengucapkan hal-hal yang menyebabkan orang lain sakit. Akhirnya dia ngamuk, marah. Ya walaupun tetap tidak bagus, hanya kesalahan lisan, tapi hukumannya kok dibunuh, ya tetap pasti dia akan mendapatkan imbalannya yang buruk ya dari perbuatan itu. Oke. Terus kemudian dosanya dari mulut dan hidungnya. Hidung ya, hidung mungkin apa kalau hidung diantaranya ya mencium ya yang tidak baik dan lain sebagainya, itu termasuk dosa-dosa yang dilakukan oleh hidung. Bagaimana? Maka dengan sebab kita kumur-kumur kemudian masukkan dalam hidung, maka Allah akan keluarkan dosanya dari dua hal itu. Terus kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, apabila seseorang membasuh wajahnya, karena ketika berwudu kita mengusap wajah, maka dari wajah itu akan keluar dosa-dosa dari wajah dan dari kelopak matanya. Jadi dilakukan oleh wajah, oleh mata, apalagi mata. Mata sekarang kita tidak bisa menghindar dari maksiat. Apalagi dengan adanya HP gitu ya, handphone. Maka saya lihat di mana tadi pesannya kepada saya, lihat di Nabawa TV tadi. Siapa Habib siapa lupa saya. Beliau pernah naruh HP-nya di sakunya begini, taruh saku begini ya. Kemudian ketemu sama Habib Umar bin Hafid, taruh sini. Apa kata Habib Umar? Mengatakan, jangan letakkan HP-mu di saku begini. Karena apa? Karena maksiat itu banyak bersumber dari HP itu katanya. Karena kalau engkau letakkan HP di sini, sedangkan HP lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Karena apa yang tidak bisa dilihat kalau di HP? Apa yang tidak bisa dilakukan melalui HP? Maka katanya, kalau engkau letakkan di sakunya begini, itu akan menjadikan hatimu juga akan kotor. Ya, pastinya tidak akan menjadikan hati kita khusyuk. Maka kata Habib Umar, ambil, jangan taruh situ, hanya dipindah oleh beliau. Ya sudah, taruh di saku di bawah sini. Ya sama dengan mata, apalagi dengan dosa mata ya. Dosa mata banyak, melihat hal yang tidak baik, melihat hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah jelas dosa. Maka dengan berwudu dengan baik, maka harapannya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Nabi, akan melunturkan, menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah, khususnya adalah mata. Ya. Terus kemudian ketika kita membasuh kedua tangan, kata Nabi Muhammad SAW, maka juga sama, dosa itu akan berguguran mengikuti aliran wudu. Ketika wudu begini ngusap, ketika air sudah jatuh dari apa namanya, setelah kita usap ya,
bercucuran dari tangan itu, maka disitulah juga bersamaan dengan lunturnya atau bercucurannya dosa, lepas dari tangan, maksudnya yang dilakukan oleh tangan, dosa-dosa misalkan memukul, mengambil benda atau hak milik orang lain tanpa izin dan sebagainya, maka insya Allah juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa yang dilakukan oleh tangan. Kemudian apabila dia mengusap kepalanya, maka sama juga kepalanya ketika diusap, ya tentu ya, maka dari kepala itu juga akan keluar dosa-dosa dari balik usap kepala ini. Kepala ini kan banyak dosanya, berpikiran yang buruk ya, kemudian berpikiran keras dan sebagainya, atau menghayal sesuatu yang dilarang oleh Allah, menghayal tentang apa misalkan ya dan sebagainya, itu juga akan menjadi sebab Allah mengampuni hal-hal yang dilakukan oleh kepala ini, dari pikiran ini. Terus kemudian ketika sama juga, jadi makanya kalau dianjurkan dalam wudu kita begini, kalau Imam Syafi'i sunnah ya, untuk kepala kan begini sunnahnya, walaupun begini nggak apa-apa sebenarnya. Maka kalau Imam Syafi'i lebih condong begini ya, kepala ke belakang, ke depan, terus kemudian tutup dengan mengusap telinga. Jadi telinga ini setelah kepala baru pindah ke telinga bersamaan. Ya, maka dari sini sudah jelas kata Nabi Muhammad bahwa dosa yang dilakukan oleh telinga pun juga akan menjadi sebab diampuni oleh Allah dengan sebab kita berwudu dengan mengusap telinga. Telinga ya banyak dosa yang dilakukan oleh telinga, mendengar hal yang tidak baik, mendengar musik-musik yang tidak baik, itu kan termasuk perbuatan dosa. Kalau musiknya baik ya bagus, selawatan ya bagus, lagu-lagu yang bernuansa religi keagamaan juga bagus. Tapi kalau lagu-lagunya tidak baik, mengandung hal-hal yang mengajak kepada maksiatan, maka dosa telinga pun mendapatkan hal itu. Maka dengan sebab mengusap telinga, insya Allah dosa yang dilakukan oleh telinga juga akan luntur. Terus kemudian membasuh kedua kaki ya, setelah telinga selesai kedua kaki, maka juga akan keluar dari kaki ini. Kaki seperti yang saya sampaikan tadi, kaki berjalan menuju tempat yang tidak baik, berjalan menuju acara-acara maksiat misalkan, atau nendang orang misalkan ya, dan lain sebagainya. Maka dengan sebab kita berwudu, menyempurnakan wudu, insyaallah akan hilang juga dosa yang dilakukan oleh kaki. Kemudian bukan hanya kaki ya, dari balik kuku, sehingga semuanya dari kaki sampai kuku, di bawah kuku pun akan keluar dosa-dosa dari balik itu. Kemudian kata Nabi, solatnya dan langkahnya ke masjid dihitung sebagai amal tambahan. Maksud bagaimana? Karena lebih utama kalau kita berwudu sebenarnya di rumah ya, lebih utama. Rumah kita wudu bersih di rumah, baru kita jalan ke masjid, yang lebih utama. Ya, tapi kalau nggak sempat, takut terlambat, wudu di masjid ya bagus, sama juga. Tapi tetap lebih utama dari rumah. Ya. Ya, di sini sudah disampaikan bahwa dari sini wudu bukan hanya sekedar fisik, katanya membersihkan fisik saja tidak, tapi ternyata wudu juga mengajak hati untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa ahadukum fahsana wudu'ahu summa kharaja 'amidan ila al-masjid fala yushabbikanna baina asabihi fa innahu fis shalah." Ya, sungguhnya Rasulullah bersabda, apabila salah seorang kamu berwudu, kemudian ia berwudu dengan baik, kemudian ia pergi ke masjid, maka janganlah ia menjalingkan jari jemarinya, karena sungguhnya ia berada dalam sholat. Jadi kalau Anda sudah wudu ya, keadaannya sampai kayak sholat. Jadi jangan begini, jangan main kotak-kotak begini. Ya, ketika sudah wudu, maka fokus, kita tidak melakukan urusan apapun kecuali persiapan untuk melaksanakan ibadah sholat. Makanya caranya tadi untuk wudu supaya khusyuk ya,
Salat khusyuk bagaimana? Dimulai dari wudu. Maka setelah wudu kita jangan melakukan hal yang sia-sia. Seperti begini kata Rasulullah ya. Tasbik namanya, begini atau tok gitu ya. Maka dihindarkan agar kita mendapatkan khusyuan, biar pikiran kita sudah tidak bercabang kemana-mana. Ya. Oke, terakhir disampaikan adalah Nabi juga mengatakan kepada Abi Hurairah, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kasratul khuta' ila al-masajid wa intidarus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Jadi kata Nabi mengatakan, maukah kamu aku tunjukkan perbuatan yang dapat menghapuskan dosa dan juga bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, iya." Apa kata Rasulullah? Sempurnakan wudu. Jadi ketika wudu kita sempurnakan. Bagaimana menyempurnakan wudu? Yaitu walaupun tidak menyenangkan, maksudnya bagaimana? Walaupun dalam keadaan musim dingin, kita kan dingin bagaimana menggigil ya, tapi tetap Rasulullah menganjurkan kepada kita sempurnakan wudu. Jadi memang kalau wudu batasnya adalah tangan ujung sampai siku, tapi Rasulullah mengatakan isbagh, jadi dilebihkan. Jangan hanya sampai siku, kalau bisa sampai separuh sini. Wudu sampai sini. Jadi jangan sampai ujung sini, tapi dilebihkan sampai seperti ini, namanya isbagh. Kita lebihkan ya, karena wudu itu menjadi saksi pada hari kiamat dan malaikat bisa melihat ini adalah orang kafir, ini adalah orang muslim, ini adalah orang munafik, yaitu dari bekas air wudu. Karena bekas air wudu itu akan bercahaya di tangan kita, dari wajah kita, kepala kita, kaki kita itu bercahaya nanti. Maka malaikat paham, oh ini orang Islam, kamu ke sana, masuk kana, ini orang kafir ke sana. Di malaikat enak menghalanginya. Ya, akan dikumpulkan di golongan masing-masing sesuai dengan amal perbuatan di dunia. Terus kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di antaranya kemudian juga memperbanyak langkah ke masjid. Ya, makanya yang paling jauh rumahnya kalau jalan kaki lebih bagus karena lebih banyak hitungan langkahnya. Setiap langkah itu adalah penghapus dosa, setiap langkah itu adalah kenaikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita misalkan tidak terburu-buru, maka lebih baik jalan kaki ya, selain sehat. Kemudian memperbanyak pahala, memperbanyak penghapus dosa. Karena setiap langkah itu dihitung. Ya, kalau ada pertanyaan, tapi saya kurang paham juga. Kalau naik motor saat bagaimana? Apakah dihitung perputaran roda? Saya nggak paham kalau begitu. Ya, tapi tetaplah tetap pasti ada pahalanya tersendiri, ada keutamaan tersendiri walaupun naik kendaraan. Tapi tetap yang utama jalan. Kemudian menunggu sholat, setelah sholat ya. Kemudian setelah sholat, misalkan duhur seperti sekarang, ini kan maghrib. Sambil menunggu waktu isya, maka kita menunggu. Menunggu bagaimana? Dengan cara kita ngaji, dengan cara kita baca Al-Quran. Seperti sekarang kan masuk nunggu waktu isya. Maka ini kata Nabi Muhammad SAW itu merupakan penghapus dosa. Jadi di Bali ini sampai nunggu isya sekarang dari maghrib barusan, itu waktu itu akan menjadikan kita punya dosa dihapus oleh Allah. Ya, bahkan setiap hitungannya akan dicatat, akan menjadi kenaikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Nabi Muhammad sebagai kebaikan ya. Alhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kajian pada maghrib hari ini ya. Semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan di muka bumi ini betul-betul lebih banyak nilai taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita jujur tidak bisa menghindari perbuatan dosa, tapi sekuat mungkin kita jadikan taat lebih banyak. Ya, kalau bisa berhenti untuk berbuat maksiat begitu. Tapi dari perbuatan taat yang lebih banyak dari perbuatan dosa, maka akan menghapus itu semua. Tapi kita minta kepada Allah semoga kita juga diberi kekuatan untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah berdoa amin. Demikian bisa kami sampaikan untuk kajian
pada malam hari ini kita mohon kepada Allah semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kemudian anak cucu kita semuanya menjadi penerus perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi hamba pilihannya dan hamba kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.